Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu lagi kita di ibadah online. Meskipun jarak kita jauh, tapi hati kita tetap satu. Satu di dalam Kristus, haleluya. Hari ini Minggu 19 April 2020. Kita datang kepada Tuhan dan hati penuh syukur dan berterima kasih. Sebab kalau bukan karena Yesus, kita tidak bisa sampai pada saat ini. Sebelum mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat pengorbananmu yang ajaib Tuhan. Kami boleh diselamatkan, kami boleh dibebaskan. Setelah lagi kami akan mulai ibadah kami pada hari ini Yesus. Biar namamu saja yang dipermuliakan. Kami undang Kau hadir di tempat kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Kau melawat setiap hati, setiap jiwa yang rindu dan haus akan Kau. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami angkat suara kami. Engkau Tuhan ku tinggikan dan bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kita katakan sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu. Haleluya Yesus. Hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Katakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal, mulia dan luhur, berkorban bagi
maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Engkau Tuhan kami tinggikan, Engkau Tuhan tinggikan. Hanya nama-Mu Yesus. Maka jiwa kami Yesus, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Dengan lembut, Engkau Tuhan ku tinggikan dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat suara kami Yesus, kami angkat pujian kami Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Maka jiwaku, Engkau Tuhan kami tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, hanya menyembah nama Tuhan, hanya menyembah nama Yesus. Agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian, kami bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus ku tinggikan, ku agungkan Engkau Tuhan.
Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Yesus di tempat ini, di tempat kami berada Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu memeluk setiap hati yang haus, setiap jiwa yang rindu akan Engkau. Haleluya Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih lembut lagi. Layaklah, amin. Segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, Haleluya Tuhan. layak disembah. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah. Ya Ramalah segala sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbaik, yang termulia. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa memuji Tuhan lebih lagi saudara? Haleluya. Haleluya.
Kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Tak pernah kami ragu, katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidupmu saudara. Kami percaya Yesus. Kau tuntun langkahku. Siapa dia saudara? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kebesaran-Mu Yesus. Bersama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu. Ya, pegang hidupmu saudara. Kami percaya Yesus. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Panggil nama Dia. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita akan dibawa Tuhan dari kemuliaan ke kemuliaan yang ajaib? Amin. Amin. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, ini janjinya. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sekali lagi saudara, katakan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Katakan, nyatakan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Haleluya. Mari kita, tiba waktunya untuk kita mempersiapkan diri kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya. Pujilah namamu Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. hanya Kau yang layak Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Haleluya Yesus. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu, namamu Namamu besar dan layak dipuji. sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian hanya namamu Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus dan layak dipuji. Hanya namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, hanya nama Yesus yang layak. Namamu besar dan layak dipuji. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berbicara Tuhan.
Lewat firman, kami buka hati kami Tuhan. Biarlah hati yang terbuka ini siap ditaburi untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa ini minggu ketiga di bulan April. Itu berarti sudah 4 kali kita ibadah online. Bapak Ibu saudara tetap semangat. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, berjabat tangan, bertegur sapa. Tapi saya percaya ketika saudara mengundang hadirat Tuhan, Tuhan ada, Tuhan hadir, maka damai sejahtera sukacita juga menjadi bagian dari kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tetap berdoa supaya keadaan semakin baik, dipulihkan, dan kita gereja Tuhan boleh kembali beribadah bersama-sama seperti sedia kala. Nah, oke, kita akan lihat firman Tuhan, langsung buka bersama saya. Yosua pasal yang ketiga, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Panjangnya janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kita baca sama-sama, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, saudara, berapa banyak saudara rindu perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidupmu? Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan masih melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Menarik dari kisah ini, mari kita perhatikan ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu saudara, berkenaan bahwa Alkitab katakan besok, ayat yang kelima coba. Ya, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, saya percaya ini yang menjadi kerinduan kita semua. Untuk hari-hari kita dilalui, hari-hari kita diisi dengan hal-hal yang ajaib dari Tuhan, dengan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Sebab itu lewat kisah ini ada 3 pelajaran yang saya ingin sampaikan buat saudara. Yang pertama, untuk kita mengalami hal-hal yang ajaib, untuk kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang pertama yang saudara dan saya lakukan adalah persiapkan dirimu. Saudara, ada banyak orang ketika memulai usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, maupun di dalam membangun sebuah rumah tangga baru, pernikahan. Yang saya tahu, yang saya lihat, kita seringkali disibukkan dengan hal-hal yang teknis. Waktu-waktu kita habis untuk mengurus ini dan itu. Kita lupa dengan hal-hal yang lebih penting. Coba perhatikan, ingat-ingat. Contoh, saudara.
Ketika seseorang mau memasuki pernikahan, mau kawin saudara, maka saudara ingat-ingat, pada saat saudara mempersiapkan pernikahan, pada saat saudara mempersiapkan kehidupan untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga yang baru, coba ingat-ingat. Apa yang saudara dan saya lakukan biasanya? Dan saya jumpai saudara, orang lebih sibuk, lebih repot menyiapkan acara weddingnya. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mengurus, menyiapkan semua. Bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan, saudara. Kita prepare segala sesuatunya. Dari dokumentasi, fotografer, dari salon, dari gaun, dari makanan, saudara. Transportasi, bahkan hal kecil, detail. Kartu undangannya, cindera matanya. Itu butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan, saudara. Nah, bayangkan saudara coba dengan acara konseling pranikahnya. Paling banyak kita lakukan 3 kali. Dengan durasi 2 jam lah, paling lama itu saudara. Kalau 3 kali pertemuan berarti hanya 6 jam. Tidak balance saudara ya. Nah saya tanya buat saudara, lebih penting mana? Kehidupan setelah pernikahan atau acara pernikahannya sendiri? Lebih penting weddingnya apa pasca weddingnya? Coba saudara renungkan. Dan saya percaya kita sepakat. Saya percaya kita semua tahu bahwa yang lebih penting adalah pasca weddingnya. Kehidupan menjalani pernikahan itu. Kita tahu mana yang lebih penting tetapi kita langgar. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih? Gak heran kalau banyak pernikahan yang bermasalah. Kenapa itu bisa terjadi? Ndak lain ndak bukan. Karena kita kurang mempersiapkan diri. Kita kurang mempersiapkan diri, kita kurang mempersiapkan mental kita. Kita kurang mempersiapkan diri untuk menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang menjadi kepala rumah tangga, suami yang menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Kita kurang mempersiapkan diri sebagai istri, penolong suami, istri yang bijaksana, ibu rumah tangga yang cakap. Kita kurang mempersiapkan diri kita, mental kita. Kalau kelak kita masuk dalam kehidupan rumah tangga, kita masuk dalam sebuah pernikahan, kita tidak mempersiapkan diri sebagai seorang suami, seorang istri. Kalau saudara pengusaha, kita seringkali sibuk dengan seminar-seminar, kita seringkali sibuk dengan konsep-konsep, kita seringkali sibuk dengan strategi-strategi pemasaran. Tetapi kita lupa, kita tidak mempersiapkan diri mental kita sebagai pengusaha yang kita tahu pengusaha itu fluktuatif saudara ya. Bisa sukses, bisa kadang-kadang stagnan, bisa kadang-kadang kita ngalami tekanan saudara. Nah siap belum kita menghadapi itu? Siap belum kita menjalani kehidupan sebagai seorang
pengusaha. Harus ada ketekunan, harus ada disiplin, harus ada penguasaan diri. Kita seringkali lalai, kita seringkali lupa. Sebab itu Tuhan mengajar bangsa Israel untuk mereka mempersiapkan diri. Ya, untuk mempersiapkan diri. Coba perhatikan, ya. Perhatikan Saudara. Ketika bangsa Israel sampai ke Sungai Yordan, tidak serta-merta menyeberang. Coba saya baca ya. Yosua 3 ayat 1 dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Sampailah mereka ke Sungai Yordan. Alkitab mencatat, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ketika bangsa Israel sampai di Sungai Yordan, mereka tidak serta-merta menyeberang. Alkitab berkata mereka bermalam. Ayat yang kedua, setelah lewat 3 hari, ternyata saudara mereka camping lebih dulu. Mereka bermalam lebih dulu di sana selama 3 hari. Saudara, waktu saya baca ayat ini, kisah ini, saya coba merenung, kenapa ya? Tidak serta-merta berangkat. Biasanya kalau saudara dan saya melakukan perjalanan, kita kepengen cepat-cepat sampai di tujuan. Tapi saudara, bangsa Israel tidak serta-merta, tapi bermalam, camping, dan tidak tanggung-tanggung 3 malam. Saudara. Bukan karena capek. Tapi saya percaya Tuhan mau supaya mereka bangsa Israel mempersiapkan diri lebih dulu. Mempersiapkan diri dulu. Sebelum mereka menyeberang, sebelum mereka mengalahkan musuh-musuh Israel, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, waktu saya renungkan ini saudara, Tuhan kita Yesus itu luar biasa. Tuhan atur sedemikian rupa hidup saudara dan saya. Sampai hal istirahat pun Tuhan atur. Saudara. Dan saya percaya saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua ada dalam rencananya, semua ada dalam planningnya, semua ada dalam kendalinya. Termasuk ketika saudara mendengar firman ini. Saudara yang ikut ibadah online, dimanapun saudara berada. Saya cuma bilang, persiapkan dirimu. Tuhan akan lakukan perbuatan ajaib. Yang pertama saudara, untuk kita mengalami perbuatan ajaib dan kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapkan diri kita. Itu yang paling penting dari segala sesuatunya. Saudara mau jadi pelayan Tuhan, persiapkan dirimu. Persiapkan mentalmu untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Karena kita sering kali dengar bahwa pelayan Tuhan itu, hamba Tuhan itu keset. You know keset? Keset itu diletakkan di bawah, diinjek, tempat membersihkan kaki. Saudara. Dan memang kenyataan faktanya, kehidupan seorang pelayan Tuhan tidak jauh-jauh dari hal yang seperti itu. Saudara. Siap enggak? Bukan saya enggak setuju dengan teologi dan sebagainya. Perlu saudara. Tetapi yang lebih penting adalah persiapkan diri kita untuk menjadi
seorang hamba. Persiapkan diri kita untuk menjadi seorang pelayan. Ketika saudara siap, maka saya percaya perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua saudara, apa yang perlu saudara dan saya lakukan untuk mengalami perbuatan ajaib Tuhan? Hal yang kedua, kuduskan dirimu. Coba kita baca sebentar. Yosua 3 ayat yang kelima dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Firman-Nya sudah jelas dikatakan, kuduskanlah dirimu. Ada hal lain yang harus saudara persiapkan selain mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, saudara juga harus kuduskan dirimu. Nah, ini saya mau jelaskan buat saudara. Kekudusan itu berbicara hati. Kekudusan itu bukan yang di luar yang nampak. Bukan yang ada di luar atau yang nampak, yang kelihatan, bukan. Ya. Kekudusan itu tidak bisa dipaksakan atau dikondisikan. Oh, supaya kudus, supaya kelihatan kudus, maka mungkin saudara harus pilih baju warnanya putih-putih semua. Karena putih itu lambang suci, putih itu lambang kudus. Rumah saudara harus dicat putih semua, tidak ada warna lain. Semua furnitur perabot saudara harus putih semua. Karena itu melambangkan kesucian, itu melambangkan kekudusan. No. Saya mau beritahu bahwa kekudusan itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikondisikan. Kekudusan itu harus lahir dari dalam. Kekudusan itu harus lahir dari hati. Kenapa saudara? Karena hati itu sumber keinginan. Dengar baik-baik. Kuduskan dirimu bicara tentang kuduskan hatimu. Kenapa? Karena hati ini sumber keinginan. Coba kita buka Markus, Injil Markus 7. Ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Firman Tuhan sudah katakan dengan jelas, sebab dari dalam, dari hati orang timbul. Perhatikan saudara. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam. Dan kalau keluar itu menajiskan orang. Yosua mau supaya bangsa Israel sebelum menyeberang sungai Yordan, kuduskan dirimu, kuduskan hatimu. Kenapa saudara? Saudara ingat akan kisah Akan? Nanti saudara baca. Ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Ai, Tuhan sudah perintahkan tumpas habis. Jangan kasih hidup. Baik raja, pembesar maupun binatang. Habis. Harusnya saudara, Israel bisa menang melawan Ai. Karena Ai ini lebih kecil dibandingkan dengan musuh-musuh Israel yang lain. Tetapi yang terjadi saudara, bangsa Israel kalah.
mengalami kekalahan yang besar. Kenapa? Gara-gara Akan yang hatinya kepincut dengan emas, perak, permata, sutra, dan sebagainya sehingga Israel kalah. Coba kita lihat sebentar, Yosua pasal yang ke-7, ayat 20 sampai 21. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siniar dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya. Akan berkata dengan deras, aku menginginkannya. Dalam Injil Markus 7 yang kita baca, bahwa dari dalam timbul segala keinginan, segala keserakahan, salah satunya saudara. Kalau hati saudara tidak dijaga, kalau hati saudara tidak kudus, hati-hati saudara. Akan berkata, aku menginginkannya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu dibawa sekali. Singkat cerita, dan itu memang benar ada disembunyikan. Itu yang membuat bangsa Israel kalah. Pelajaran apa yang bisa saya bagikan buat saudara? Hati ini kalau tidak dikuduskan akan jahat. Dengar baik-baik. Hati ini kalau tidak dikuduskan akan jahat. Sebab itu saudara, ketika kita diizinkan Tuhan untuk berdiam diri, hari-hari ini pemerintah juga menganjurkan kepada kita untuk berdiam diri, kurangi aktivitas. Saudara, bukan kemudian saudara jadi nganggur, untuk leha-leha, untuk tidak melakukan sesuatu. Justru yang pernah saya sampaikan buat saudara, ini adalah waktu untuk kita meriset ulang kehidupan kita. Untuk kita meriset ulang waktu-waktu kita. Untuk kita meriset ulang kondisi hati kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bilang, set your heart. Untuk kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Salah satunya adalah set your heart. Tetapkan hatimu. Saudara, 1 bulan lebih kita di rumah. Hati ini saya percaya maunya jalan-jalan aja saudara ya. 1 bulan di rumah, ya, kita dibatasi, kita dianjurkan untuk tidak pergi kemana-mana kalau tidak perlu saudara. Saya percaya hati ini kepengennya jalan-jalan. Ya Pak ya saudara. Hati ini kepengennya jalan-jalan. Ya. Ibu-ibu, para wanita biasanya shopping, jalan-jalan ke mall. Hari ini saya mau bilang, kuduskan hatimu. Bapak-bapak yang pikirannya mulai aneh-aneh karena nggak ada aktivitas, karena work from home, saudara, kerja di rumah, banyak senggang, banyak waktu luang, tidak sesibuk kalau kita di kantor. Bapak-bapak yang pikirannya mulai aneh-aneh, saya mau bilang, kuduskan hatimu. Kalau saudara dan saya taat, saya percaya kita akan melihat perbuatan ajaib Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya mau taat, mau kuduskan hati, kita akan melihat perbuatan ajaib Tuhan. Karena ada satu istilah gini, ketaatan mendatangkan berkat.
Dan saya percaya ya dan amin. Ayo gunakan waktu hari-hari ini untuk kita menguduskan hati kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk mengalami perbuatan ajaib Tuhan? Untuk perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, persiapkan dirimu. Yang kedua, kuduskan dirimu, kuduskan hatimu. Yang ketiga, saudara, jaga mulut, lidah, bibir, dan jari kita. Loh kok jari? Saudara mungkin penasaran, loh kok jari? Kenapa jari? Ya. Peribahasa baru mengatakan gini, saudara. Jarimu, jerujimu. Dengar baik-baik. Peribahasa baru berkata, jarimu, jerujimu. Kok bisa? Ini diambil dari mulutmu, harimaumu. Itu pasti kita sudah dengar, saudara. Ya. Ada juga istilah peribahasa, pena lebih tajam dari pedang. Semua arti kiasan, saudara ya. Semua itu hanya perlambangan, saudara ya. Yang dimaksud semuanya adalah perkataan. Perkataan yang diucapkan atau perkataan yang ditulis, saya mau bilang buat saudara, dua-duanya sama bahayanya kalau tidak dipikirkan baik-baik. Hari-hari ini saya mau bilang buat saudara, perkataan yang diucapkan atau perkataan yang ditulis, dua-duanya sama bahayanya. Perkataan yang diucapkan atau perkataan yang ditulis dua-duanya sama bahayanya kalau tidak dipikirkan baik-baik. Karena itu kuasai perkataanmu dan jaga mulut, lidah, bibir, dan jari kita. Coba lihat firman Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata gini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lihat sudah. Alkitab banyak mencatat tentang mulut, lidah, bibir. Sudah. Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3 berkata gini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pemazmur sadar bahwa mulut ini luar biasa, saudara. Hidup mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Lihat, penting saudara. Amsal dikatakan ini, Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Kata-kata kita ini lebih tajam, lebih jahat, lebih bahaya dari pedang. Amsal 21 ayat 23 dikatakan gini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Saudara, kalau saya belajar dari kisah Yosua, saya temukan gini saudara. Tuhan mengajar bangsa Israel dalam keheningan. Nanti saudara baca kitab Yosua keseluruhan. Maka dalam perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, Tuhan mengajar bangsa Israel dalam keheningan. Perhatikan baik-baik. Ketika menyeberang sungai Yordan tidak ada pujian, sorak-sorai. Hanya imam yang mengangkat tabut perjanjian. Coba nanti saudara baca Yosua pasal yang ketiga.
Yosua memerintahkan imam untuk mengangkat tabut perjanjian. Dan ketika tabut perjanjian itu, ketika kaki mereka, para imam ini menginjak sungai Yordan, maka berhenti, terbelah. Saudara. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pujian. Ketika bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko, nanti saudara baca di rumah. Alkitab mencatat hanya tiupan sangkakala tanduk. Tidak ada pujian, sorak-sorai, sampai pada hari yang ke-7 baru mereka boleh bersorak. Nanti saudara baca, lihat. Tuhan perintahkan kelilingi tembok Yeriko sehari sekali. Tidak boleh berkata-kata, saudara. Hanya tiupan sangkakala. Coba, Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Perhatikan saudara. Tuhan mengajar bangsa Israel dalam keheningan. Kadang-kadang Tuhan juga minta untuk saudara dan saya berdiam diri. Tidak usah ngomel, tidak usah menggerutu. Berdiam diri dalam keheningan bersama Tuhan. Hanya melodi yang mengalir dalam hati. Hanya mazmur yang mengalir dalam hati. Hanya kidung pujian yang saudara naikkan dalam hati saudara. Dan hal ajaib terjadi. Saya berdoa, saudara tangkap kebenaran ini. Praktek dalam kehidupanmu. Ambil banyak waktu saat teduh hari-hari ini. Berdiam diri bersama Tuhan. Berdiam diri dalam keheningan bersama Tuhan. Naikkan melodi dalam hatimu, naikkan mazmur dalam hatimu. Dan hal ajaib terjadi dalam hidupmu. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pada setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengar firman ini, yang mengikuti ibadah online ini. Siapapun mereka Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Biar firman ini menjadi berkat, firman ini menjadi rema, untuk mereka boleh mempersiapkan diri mereka, untuk mereka boleh menguduskan hati mereka, dan untuk mereka boleh menjaga mulut, lidah, bibir, dan jari, berdiam diri dalam keheningan bersama Tuhan. Hamba percaya hal ajaib terjadi. Nyatakan itu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan itu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba mengangkat tangan mohon Tuhan. Hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan. Tuhan turunkan atas setiap kehidupan umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Engkau. Yang dengan kesetiaan mencari wajah Tuhan, yang dengan kesetiaan mendengar firman Tuhan, yang dengan kesetiaan berdiam diri bersama Tuhan. Nyatakan Tuhan bahwa firman itu ya dan amin. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Kita akan beri ucapan syukur yang luar biasa buat Tuhan kita yang baik, Tuhan yang dahsyat.
Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Amin. Yes. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat, dahsyat dan ajaib bagi kami. Kami menikmati keperkasaan-Mu Tuhan. Kami menikmati kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Berkati ibadah online kami. Dimanapun setiap kami berada, Tuhan, kami percaya tangan Tuhan siap memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga Tuhan memberkati. Sehingga damai sejahtera Allah penuh atas setiap kami semua. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat kedua tangan, terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkatilah setiap kami yang datang dalam nama Tuhan. Diberkati dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.